Sebuah kasus mengerikan terjadi di mana seorang psikopat memangsa orang-orang sesuai dengan 7 dosa besar dalam Alkitab. Pertama adalah rakus, kemudian serakah, lalu ada kemalasan, diikuti oleh nafsu dan kemudian ada kesombongan. Detektif Somerset diberi tugas menyelidiki kasus penewasan seorang pria gemuk yang tewas karena perutnya meledak. Dibantu rekan barunya Detektif David, diketahui pria ini tewas karena makan terlalu banyak, dan kedua detektif ini mengira kemungkinan ini adalah pembunuhan biasa. Ketika mereka menemui tim forensik, bapak ini menjelaskan ia tewas karena terlalu memaksa memakan makanannya, sehingga mengalami pendarahan. Forensik juga menemukan bekas lebam di kepalanya yang kemungkinan ia ditodong senjata dan dipaksa menghabisi makanannya sampai ia tewas. Detektif Somerset melaporkan kepada atasannya, namun awalnya Detektif Somerset menolak menangani kasus ini, karena dirinya akan pensiun. Namun atasannya memaksa, begitu pula Detektif David, rekan barunya. Pembunuhan kedua terjadi, di mana korbannya adalah seorang pengacara terkenal. Detektif David menemukan tulisan serakah di karpet ruang kerjanya, lalu foto istri pengacara itu yang dibikin seperti kacamata menggunakan cairan merah. Atasan detektif menemui Detektif Somerset memberitahukan ada tulisan serakah ditemukan di ruang kerja pengacara itu. Somerset awalnya penasaran, ia kemudian kembali ke TKP pertama dan mencari sesuatu. Detektif Somerset menemukan ada sebuah besetan pisau di lantai. Kemudian ia menggeser kulkas di rumah itu dan benar ia menemukan tulisan rakus di baliknya beserta pesan tertulis. Detektif Somerset kemudian memberikan temuannya kepada atasannya. Ia awalnya tidak paham. Detektif Somerset kemudian menjelaskan tulisan-tulisan yang mereka temukan adalah 7 dosa besar yang ada di Alkitab. Sudah ada 2, yakni rakus dan serakah. Itu berarti masih ada 5 dosa besar lagi yang mungkin akan terjadi dalam bentuk pembunuhan. Malamnya, Detektif Somerset mencoba mencari referensi buku yang membahas 7 dosa besar itu di sebuah perpustakaan. Ia kemudian menyusunnya untuk diberi kepada rekannya Detektif David untuk mengetahui apa arti dari 7 dosa besar itu. Ketika mereka bekerja, ternyata istri David menelpon kantornya dan mengajak Somerset untuk makan malam di rumah. Jadilah detektif itu menerima undangannya dan diperkenalkan dengan istri Detektif David bernama Tracy. Hubungan kedua detektif ini awalnya kaku, namun setelah makan malam itu keduanya menjadi cair dan akhirnya bersama-sama akan menyelesaikan kasus serial killer ini. Detektif Somerset memberi ide untuk mereka bertemu dengan istri dari korban pembunuhan ini yang adalah seorang pengacara. Ketika ditemui, istrinya tidak sanggup ditanyai mengenai penewasan suaminya, namun ia melihat foto-foto yang diberikan detektif ini. Benar saja, ibu ini mengatakan lukisan dalam foto ini posisinya terbalik. Mereka pun kembali ke kantor pengacara itu dan memeriksa lukisan tersebut. Namun mereka tidak menemukan apapun yang tersembunyi dalam lukisan itu. Detektif Somerset tidak sengaja melihat ada sebuah sidik jari di dinding di balik lukisan itu. Mereka pun memanggil petugas lab sidik jari untuk menemukan apa yang ada di dinding itu. Benar-benar mengejutkan, ternyata ada tulisan "tolong aku" terpampang di dinding itu. Mereka pun mencoba mencari siapa pemilik sidik jari tersebut. Hasil keluar dan ternyata pemiliknya bernama Victor. Ia memiliki sejarah sakit jiwa yang parah. Detektif-detektif ini bersama pihak kepolisian beramai-ramai untuk pergi ke apartemen Victor untuk mencari tahu mengapa ada sidik jarinya di TKP pembunuhan itu. Mereka pun berhasil membobol masuk apartemennya. Namun ketika di kamarnya, mereka melihat tubuh Victor yang terbujur kaku di tempat tidurnya dan tubuhnya begitu kurus. Mereka juga mendapati tangannya yang hilang sebelah. Selain itu, di dinding juga ada tulisan pemalas yang termasuk dalam 7 dosa besar di Alkitab. Salah satu polisi mengecek keadaannya sampai ia dikagetkan Victor yang tiba-tiba terbatuk dan ternyata dirinya masih hidup. Tentu saja para tim kesehatan segera membawanya untuk diperiksa lebih lanjut. Sebuah kasus unik ditemukan di mana korban psikopat ini dihabisi nyawanya berdasarkan 7 dosa besar dalam Alkitab. Detektif Somerset dan Detektif David menemukan korban selanjutnya, yakni dosa pemalas. Di setiap TKP pembantaian itu, mereka tidak menemukan sidik jari siapapun. Hari itu, Detektif Somerset diajak ketemu oleh istri David, Tracy. Tracy sempat curhat kepada Detektif Somerset ia tidak nyaman dengan pekerjaan suaminya namun tidak mau menjadi beban. Dan ternyata Tracy sedang hamil namun suaminya David belum mengetahuinya. Ketika kedua detektif ini sedang berdiskusi, tidak sengaja David nyeletuk bahwa psikopat ini kemungkinan terlalu banyak membaca di perpus. Jadilah Somerset mendapatkan ide. Mereka berdua kemudian bertemu dengan seseorang di sebuah kafe. Somerset membayar pria itu untuk mencari sebuah informasi, sembari kedua detektif ini menunggu. Somerset mengatakan pria itu adalah agen FBI dan Somerset meminta dirinya mencari data peminjaman buku di perpustakaan lokal, karena mungkin psikopat itu sering mengunjungi perpustakaan
kecelakaan. Pria FBI itu kembali membawa daftar nama yang langsung dicek kedua detektif ini, sampai mereka menemukan satu nama yang meminjam buku tentang 7 dosa besar bernama Jonathan Doe. Mereka pun pergi ke sebuah apartemen untuk mencari keberadaan John Doe itu. Kedua detektif ini mengetuk pintunya namun tidak mendapatkan jawaban, sampai ketika ada pria asing datang membawa belanjaan. Pria itu berhenti dan Somerset melihat pria itu. Kemudian tiba-tiba saja pria itu berjalan dan mengeluarkan senjata menembak kedua detektif tersebut dan kabur dari sana. Terjadi kejar-kejaran di antara kedua detektif ini dengan pria asing tersebut. Tapi kemudian ketika David mengejarnya keluar, pria itu ada di atasnya dan memukul kepala David sampai membuatnya tak berkutik. Hidup David sudah di ujung tanduk karena pria itu berhasil menodongkan senjata ke kepala David. Anehnya, pria itu urung menembaknya dan membiarkan David hidup. Sampai akhirnya Somerset datang untuk menolong David. Mereka kembali ke apartemen pria itu dan David menendang pintu apartemennya. Kini sudah ada tim dari kepolisian datang ke apartemen itu. Di dalamnya ternyata banyak sekali simbol-simbol Kristiani beserta senjata-senjata tajam dikumpulkan pria misterius ini. Banyak ditemukan foto-foto para korbannya sebelumnya dan pria inilah ternyata tersangka pembunuhan berantai sesuai dengan 7 dosa besar di Alkitab. Tiba-tiba saja sebuah telepon di rumah itu berbunyi. David langsung mengangkatnya dan ternyata itu adalah John Doe sendiri yang mengatakan bahwa ia memuji kehebatan kepolisian yang berhasil menemukannya. Kedua detektif ini mencoba mencari petunjuk siapa korban selanjutnya dan mendapatkan foto seorang perempuan pirang. Kedua detektif ini ternyata pergi ke sebuah toko pembuat bahan-bahan kulit. Mereka menanyakan apakah ada seseorang bernama John Doe memesan alat di sini. Ternyata penjualnya mengingatnya karena namanya yang unik. Ia memberikan foto pesanan yang diminta John Doe kepada detektif ini. Kedua detektif ini kaget dengan pesanan John Doe, sampai mereka mendengar suara sirine lewat yang artinya korban selanjutnya sudah ditemukan. Mereka pun pergi ke sebuah klub yang ada di kota itu. Ketika mereka memeriksa kamar, di bawah ada tulisan di pintu itu yang adalah nafsu. Dosa lainnya, mereka menemukan tubuh wanita yang sudah terbujur kaku, dan ada pria yang berteriak-teriak meminta benda yang ada di tubuhnya dilepaskan. Pria itu kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diwawancara. Ia berkata ia dipaksa seorang pria untuk memakai benda yang sudah dipesannya. Ternyata beginilah bentuk benda yang dipesan psikopat itu. Pria ini dipaksa berhubungan dengan gadis itu menggunakan benda ini yang langsung menewaskannya. Kasus ini benar-benar membuat bingung kedua detektif ini. Sampai esoknya mereka kembali mendapatkan kabar ada korban selanjutnya dengan tulisan sombong di dinding kamarnya. Wanita cantik itu dihabisi wajahnya karena dirinya cantik dan mungkin merasa sombong dengan kecantikannya. Mengejutkan, tiba-tiba seorang buronan menyerahkan dirinya ke kantor polisi kepada detektif yang menangani kasusnya. Pria bernama John Doe menjadi buronan polisi karena kasusnya yang menghabisi orang-orang sesuai dengan 7 dosa besar yang ada di Alkitab. Kedua detektif ini sempat berhasil melacak apartemennya, namun ia berhasil kabur dari mereka. Korban terakhir ditemukan seorang wanita yang dihancurkan mukanya dan ada tulisan sombong di dinding kamarnya. Tinggal 2 dosa lagi yang belum dilakukan psikopat ini, dan kedua detektif ini harus segera menangkap pelaku pembunuhan ini. Sampai hari itu, seorang pria berteriak memanggil kedua detektif ini dan banyak bercak cairan merah di badannya dari tangannya. John Doe menyerahkan dirinya ke kantor polisi dan ketika dirinya diborgol, John Doe meminta perlindungan untuk mendapatkan pengacaranya. Barulah ditemukan bahwa John Doe menyayat jari-jari tangannya untuk menghilangkan sidik jari di jarinya. Itulah mengapa para detektif sulit menemukan bekas sidik jari di TKP pembunuhan sebelumnya. Pengacara John Doe mengatakan kliennya ingin menunjukkan 2 korban terakhir dirinya, namun ia hanya ingin dibawa oleh kedua detektif ini, yakni detektif David dan detektif Somerset. Atasan detektif awalnya sempat menolak saran ini, tapi pada akhirnya mereka menerimanya, namun mereka akan memasang alat komunikasi tersembunyi yang akan ditempel di dada kedua detektif ini. Mereka berdua tidak benar-benar dibiarkan pergi sendiri karena ada beberapa petugas yang akan mengikuti dengan helikopter. John Doe akhirnya dibawa bersama kedua detektif ini. Di dalam mobil, John Doe sempat ditanya Somerset mengapa dirinya terpikir melakukan perbuatan kejinya. John Doe hanya menjawab para korbannya adalah orang-orang berdosa yang pantas dihabisi sesuai dengan dosa yang mereka buat. John Doe membawa mereka ke sebuah tempat dengan padang rumput yang luas dan tidak ada tanda-tanda tempat tersembunyi di sana. Mereka sempat menunggu sebentar sampai akhirnya John Doe membawa kedua detektif itu untuk mengikutinya. Tapi ketika mereka berjalan, ada sebuah mobil melaju ke arah mereka. Detektif Somerset pergi mendekati mobil itu dan menyuruhnya berhenti. Ternyata pria itu hanyalah petugas
pengantar paket yang mau mengantarkan paket atas nama David yang adalah detektif David sendiri. Pria itu diminta meletakkan paket itu dan dirinya disuruh pergi dari sana. Detektif Somerset kemudian mencoba membuka paket itu, dan ketika ia melihat isinya, ia sampai kaget menjauh dari kotak itu. Detektif Somerset kemudian melihat ke arah David. Apa sebenarnya isi kotak tersebut? Somerset mengatakan kepada petugas di helikopter bahwa John Doe memegang kendali dan ia segera berlari cepat ke arah David dan John Doe. Sembari Somerset berlari, John Doe mengocehkan betapa ia iri dengan kehidupan David yang memiliki istri cantik. David heran mengapa John Doe bisa tahu soal istrinya. Somerset berusaha secepat mungkin berlari ke arah mereka karena David bisa-bisa melakukan tindakan berbahaya. John Doe kemudian mengatakan ia sudah menghabisi istri David dan kotak itu berisi kepala istrinya. David sempat linglung dan menanyakan kebenarannya kepada detektif Somerset. Somerset memohon kepada David untuk meletakkan pistol yang dipegangnya. Ternyata John Doe akan mengakhiri perburuan 7 dosa besar ini karena sekarang tinggal dengki dan kemarahan yang belum dilakukannya. Dengki ternyata diri John Doe sendiri karena iri dengan kehidupan David. Sedangkan kemarahan, ia sengaja membuat David marah dan membuatnya ingin menghabisi John Doe karena artinya dosa kemarahan dilakukan oleh David. David yang emosinya setipis tisu mulai kehilangan kendali ketika John Doe mengatakan istri David sebenarnya sedang mengandung anak mereka. Tapi ternyata David tidak mengetahui hal tersebut. John Doe semakin gembira karenanya. Pada akhirnya David tak mampu lagi menahan amarahnya dan kemudian ia menembakkan pistol itu ke kepala John Doe. John Doe berhasil menang karena ia berhasil menyelesaikan pembunuhan sesuai dengan 7 dosa besar ini. David diamankan dan detektif Somerset tidak bisa berkata apapun lagi.